Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fauzi dengan NIM 2022-020021 dari program studi pendidikan fisika semester 7 akan menjelaskan terkait dengan video sebagai tugas dari Bu Nur Komariah STMSI untuk mata kuliah profesi keguruan, yaitu terkait dengan etika yang melatar belakangnya atau etika yang tidak pantas dilakukan oleh seorang guru. Jadi pada awal-awal ini ya, akhir-akhir ini maksudnya, pada akhir-akhir ini itu masih sangat viral terkait dengan kasus SMA Negeri 1 Cimarga di Banten, di mana ada seorang kepala sekolah yang menampar siswa. Kemudian siswa itu melapor kepada orang tua dan akhirnya orang tua itu melapor ke polisi. Kemudian berita itu sampai kepada bupati, sampai kepada masyarakat dan khalayak umum, sehingga kepala sekolah tersebut dicopot jabatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kronologi terkait dengan kejadian dari SMA Negeri 1 Cimarga tersebut. Dari yang pertama, ada siswa SMA Negeri 1 Cimarga itu berinisial LN itu merokok di ruang kelas saat kegiatan bersih-bersih sekolah. Nah, pada saat itu si pelaku tersebut ketahuan merokok oleh kepala sekolah. Nah, akhirnya kepala sekolah tersebut mengejar-ngejar si pelaku tersebut. Kemudian akhirnya tertangkap nih si pelaku. Nah, setelah tertangkap, si pelaku tersebut tidak mau mengaku kalau dirinya merokok. Sudah diperingatkan berkali-kali kalau di sekolahan itu tidak boleh merokok, namun si pelaku ini terus mengelak kalau dia tidak merokok. Akhirnya si kepala sekolah tersebut hilang kesabarannya. Maka dari itu menampar sedikit si pelaku. Nah, karena kejadian tersebut si pelaku akhirnya melapor ke orang tua dari atas tindakan dari kepala sekolah tersebut. Laporannya berisikan bahwa dia itu ditendang, kemudian ditampar dan dikasari seperti itu. Kemudian orang tua tidak terima atas kejadian tersebut. Akhirnya orang tua melaporkan kepala sekolah tersebut ke pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian kemudian merambah informasinya sampai ke Gubernur Banten. Nah, Gubernur Banten, Bapak Rudi atau Rusdi gitu ya, itu malah mendukung aksi dari orang tua. Kemudian gubernur memerintahkan untuk menyopot jabatan dari kepala sekolah. Kemudian atas kasus tersebut akhirnya ada aksi mogok sekolah. kurang lebih 600 siswa SMA Negeri 1 Cimarga pada hari Senin dan hari Selasa itu tidak berangkat sekolah karena ada aksi demo besar-besaran terkait dengan penurunan kepala sekolah tersebut. Kemudian hanya tersisa 70-60 siswa yang tetap mengikuti KBM atau kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Nah, akhirnya setelah berita ini viral kemudian tersebar luas ke internet, banyak dukungan kepada guru kepala sekolah dan akhirnya kasus ini mulai menghangat, mulai memanas seperti itu. Kemudian banyak sekali yang menyalahkan anak tersebut karena tuh anak tersebut merokok namun malah playing victim kepada orang tua seperti itu ya. Kemudian dari kedua belah pihak akhirnya dipertemukan dan diberi maksudnya diselesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan. Kemudian setelah berdiskusi dan juga bernegosiasi dengan dipertemukannya kepala sekolah, orang tua siswa dan juga gubernur, akhirnya kepala sekolah tetap menduduki jabatan sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Cimarga. Dan akhirnya masalah itu sudah beres. Namun buntut dari masalah itu ternyata sangat panjang dan sangat besar. Banyak sekali HRD di Provinsi Banten
persatuan HRD dan juga banyak sekali pebisnis di sana itu secara langsung, secara terang-terangan memblacklist SMA Negeri 1 Cimarga 3 tahun ke depan itu untuk angkatan lulusannya itu tidak bisa diterima kerja di perusahaan seperti itu. Nah itu buntut dari aksi protes atau aksi demonstrasi siswa-siswa SMA Negeri 1 Cimarga. Hal itu sangat-sangat merugikan siswa dan juga sangat-sangat merugikan dan juga sangat mencemari mencemari nama baik dari dunia pendidikan atau dunia akademik. Ini sangat miris teman-teman semuanya ya, karena tadi sudah dijelaskan ketika ketika ada salah satu orang yang mengompor-ngompori untuk menurunkan kepala sekolah, semuanya ikut seperti itu gitu, tidak melakukan cross check atau tidak melakukan analisis terlebih dahulu, kemudian asal-asal nggak berangkat dan asal-asal demo itu dapat merugikan dirinya sendiri. Nah ini dari hal tersebut terdapat berbagai macam pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama itu sebagai guru sebisa mungkin kepada siswa itu tidak boleh kasar. Semua jenis tindakan perbuatan kasar itu memang dilarang oleh, maksudnya melanggar kode etik dari profesi guru seperti itu. Namun sebagai siswa juga harusnya sadar diri dan juga harus punya maksudnya punya nalar gitulah. Masa kayak kita merokok di kelas kemudian ketahuan malah kita yang demo gitu kan, itu termasuk perbuatan yang sangat tercela ya. Nah, terlebih juga ada kesaksian dari guru kalau ternyata kepala sekolah itu memang suka marah-marah ketika ada di kelas. Nah ini yang kita akan kaji, yaitu terkait dengan perspektif guru-guru biasa di sana, maksudnya yang bukan kepala sekolah atau yang membenci kepala sekolah. Kepala sekolah di situ itu kan menegakkan keadilan atau menegakkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Namun guru itu tidak suka karena terlalu tegas dan juga sehingga guru-guru banyak yang kontra dengan kepala sekolah. Dan akibat kejadian tersebut guru-guru itu tidak kayak melarang atau guru tidak mencegah siswa-siswa untuk melakukan demonstrasi. Nah, hal tersebutlah yang sangat melanggar kode etik sebagai guru seperti itu. Kemudian kita di sini juga bisa belajar bahwa menjadi guru itu memang susah. Menjadi guru memang susah karena kita harus bisa menguasai materi, harus bisa menguasai rasa, harus bisa menguasai mental, dan harus juga bisa menguasai emosional seperti itu. Kita sebagai seorang calon pendidik, maka kita harus bisa mempersiapkan ataupun bisa mempelajari semua hal-hal terkait dengan akademik dan juga dengan psikologi anak. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak sekali kekurangan baik dari tutur kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.